اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita dan telah banyak menganugerahkan karunia dan keutamaannya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahallahu ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang baru terkait dengan at-tamassuku bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah bagi wanita muslimah, berpegang teguh dengan sunnah bagi wanita muslimah. Para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa itu sunnah? Di sini beliau terangkan, wal muradu bis sunnah sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu secara bahasa artinya jalan. Sunnah secara bahasa artinya jalan. Bisa jalan yang baik, bisa jalan yang buruk. Makanya disebutkan di dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ghaira yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi yanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam jalan yang baik, sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Tapi barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang buruk, menunjukkan bahwa ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Artinya ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Sebab sunnah secara bahasa artinya jalan. Maka jalan itu ada yang baik, ada yang buruk.
Barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sunnah yang buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Maka secara bahasa sunnah artinya jalan, entah jalan yang baik atau jalan yang buruk. Namun sunnah secara syariat, definisi sunnah secara umum, maka dia mencakup seluruh perkara agama. Dia mencakup seluruh perkara agama, baik dalam urusan akidah, baik dalam urusan ibadah, baik dalam urusan muamalah, dan dalam semua perkara, maka dia disebut sunnah. Dan yang diinginkan dengan sunnah di sini adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya Rasulullah berarti jalannya Rasulullah. Maka berpegang teguh dengan sunnah hukumnya wajib. Berpegang teguh kepada sunnah hukumnya wajib. Kenapa bisa begitu? Karena sunnah di sini bukan bermakna hukum di bawah wajib. Atau yang kita kenal sunnah itu artinya siapa yang mengerjakannya berpahala, yang meninggalkannya berdosa. Bukan itu yang dimaksud. Itu definisi sunnah atau hukum sunnah menurut ulama fikih atau usul fikih. Tetapi kalau sunnah dalam pengertian yang lebih luas, maka dia mencakup semua syariat Islam. Maka dia mencakup semua syariat Islam. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau berkata, "I'lam annal islama huwas sunnah was sunnata hiyal islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dan tidak bisa salah satu dari keduanya tegak kecuali dengan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah syariat Islam, sunnah adalah syariat Islam itu sendiri, semuanya dalam urusan akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan selainnya. Maka ini definisi sunnah. Maka tidak heran kalau dikatakan oleh para ulama bahwa berpegang teguh dengan sunnah hukumnya adalah wajib. Apa? Berpegang teguh dengan sunnah hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. yakni berpegang teguh dengan ajaran Islam seluruhnya dalam urusan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, itu hukumnya wajib. Kita berpegang kepada sunnahnya Nabi SAW, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Wajib bagi mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ya, di sini kata beliau, wadzalika li'anna Allah azza wa jalla amara bi ta'atih. Yang demikian itu sebab Allah azza wa jalla memerintahkan untuk mentaati Rasulullah. Allah memerintahkan apa? Untuk mentaati Rasulullah. Faqala, Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 33. Ini dalil wajibnya mentaati Rasulullah. Surat Muhammad ayat 33. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasula, dan taatlah kepada Rasul, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Perhatikan ayat yang mulia ini. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah hukumnya wajib, sebab Allah perintahkan. Dan hukum asalnya perintah adalah wajib. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Dan ketaatan kepada Rasulullah itu diulang di dalam Al-Quran puluhan kali. Ketaatan kepada Rasulullah diulang dalam Al-Quran itu dalam puluhan ayat. Sangat banyak ayat-ayatnya.
yang mengatakan wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Dan tentunya mentaati Rasulullah adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Sebab Allah perintahkan untuk mentaati Rasulullah. Allah perintahkan untuk mentaati Rasulullah. Maka ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan kepada Allah. Maka dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Dan Nabi bersabda, "Man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asallah." Barang siapa yang mentaatiku, berarti dia mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ummu Abdillah hafizahullahu taala, wa fit tamassuki bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al fauzu wan najatu. Dalam berpegang teguh kepada apa yang dibawa Nabi, yaitu dari sunnah beliau, terdapat keberuntungan dan keselamatan. Nah, ini buah dari berpegang teguh kepada sunnah. Dia akan dapatkan apa? Keberuntungan dan keselamatan. Artinya, orang yang tidak berpegang teguh kepada sunnah, maka dia akan merugi dan tidak akan diselamatkan. Orang yang tidak berpegang teguh kepada sunnah, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan alias merugi, dan dia tidak akan diselamatkan. Nah, qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dalam surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. Ini dalil bahwa berpegang teguh kepada sunnah akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 31 sampai 32. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni. Syaratnya ikutilah saya. yakni ikutilah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullah. Balasannya niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atiullaha war rasul. Katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka Allah tidak cinta kepada orang-orang yang kafir. Iya, ayat ini kata ulama, diantaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini ayat dikatakan oleh ulama sebagai ayatul mihnah, ayat yang menjadi ujian. Setiap yang mengaku cinta kepada Allah, maka mesti diperhadapkan dengan ayat ini. Benar tidaknya cintanya kepada Allah, maka ditentukan dengan ayat ini. Sebab orang yang cinta kepada Allah harus ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya cinta kepada Allah harus mengikuti Rasulullah. Apa? Bukti cinta kepada Allah harus mengikuti Rasulullah. Dengan itulah Allah akan balas cinta kita. Allah akan cinta kepada kalian. Artinya, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti Rasulullah, maka Allah tidak akan balas cintanya. Allah tidak akan cinta kepada dia. Benar tidaknya cinta kita kepada Allah ditentukan dengan apakah kita mengikuti jalannya Rasulullah ataukah tidak. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita.
wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan. Ayat ini juga memberikan faidah bahwa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah akan mendatangkan cinta Allah. Ini buah dari berpegang teguh kepada sunnah apa? Akan mendatangkan cinta Allah. Yakni Allah akan cinta kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulnya. Kemudian tidak sampai di situ, Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya. Yang berpegang teguh kepada sunnah, dosa-dosanya akan diampuni. Ini keutamaannya. Iya, ketika dia berpegang kepada sunnah Nabi, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini luar biasa. Kemudian apa? Di ayat yang ke-32 Allah mengancam, siapa yang tidak mau taat kepada Rasulullah dan berpaling dari ketaatan kepada Rasulullah, maka Allah tidak cinta kepada dia dan bisa menyebabkan kekafiran, na'udzubillah. Bisa menyebabkan kekufuran, na'udzubillahi min dzalik. Ketika dia berpaling dari sunnah Nabi, berpaling dari agama. Makanya salah satu pembatal keislaman al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau peduli dengannya. Maka ini adalah kekafiran yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azaniyallahu wa iyyakum. Kemudian wa qala azza wa jal, Allah azza wa jalla juga berfirman di dalam surat An-Nur ayat 56. Ayat ini menjelaskan bahwa yang mentaati Rasulullah, berpegang teguh kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan rahmat, akan disayangi dan dikasihi oleh Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nur 56, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kepada Rasul agar kalian dirahmati. Dan taatlah kepada Rasul agar kalian dirahmati, menunjukkan bahwa rahmat Allah akan turun kepada mereka yang mentaati Rasulullah dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Subhanallah, lihat betapa banyaknya buah dari berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, ya kan? Berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, ya, hukumnya wajib. Berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, ya, merupakan jalan keselamatan dan mendapatkan keberuntungan. Sebaliknya yang tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, dia tidak akan beruntung alias merugi, dan dia tidak akan diselamatkan. Berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah akan dicintai oleh Allah, akan diampuni dosa-dosanya. Berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah ini akan mendatangkan cinta Allah. Sebaliknya yang tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah tidak akan dicintai dan bahkan diancam dengan kekufuran, na'udzubillahi min zalik. Ini para akhwat dan para ummahat, a'azzaniyallahu wa iyyakunna. Kemudian kata beliau, wa akhrajad Darimi fi muqaddimati sunanih. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi dalam muqaddimah sunannya, Aniz Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, qala, Imam Az-Zuhri berkata, kana man madha min ulama'ina yaqulun, dahulu orang terdahulu dari ulama kita berkata, al-i'tisamu bis sunnati najah, al-i'tisamu bis sunnati najah. Artinya berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan. Sebagian ulama mengatakan at-tamassuku bis sunnati safinatun Nuh. Berpegang teguh kepada sunnah itu ibarat seperti perahunya Nabi Nuh. Tahu perahunya Nabi Nuh? Kisahnya masyhur itu. Ketika Allah ingin menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh, ingin menimpakan azab kepada kaumnya Nabi Nuh yang kafir, maka Allah timpakan banjir yang sangat besar.
Nabi Nuh disuruh buat perahu. Ketika itu yang mau naik di atas perahu maka dia selamat, yang tinggal maka dia akan tenggelam. Nah, itulah ibarat orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Seperti perahunya Nabi Nuh. Kalau dia berpegang teguh dengan sunnah, maka ibaratnya dia naik ke atas perahunya Nabi Nuh akan selamat. Tetapi yang tidak berpegang teguh kepada sunnah, maka dia tidak mau naik ke atas perahu keselamatan, berarti dia akan tenggelam. Nah, maka ini dari perumpamaan yang hendaknya kita pahami. Kemudian kata Imam Az-Zuhri, wal ilmu yuqbadu sari'an. Ilmu itu akan dicabut dengan sangat cepat. Ilmu itu akan hilang dengan sangat cepat. Fana'shul ilmi sabatud din wad dunya. Maka menghidupkan ilmu adalah kekokohan bagi agama dan dunia seseorang. Menghidupkan ilmu adalah kekokohan bagi agama dan dunia seseorang. Wa fi dihabil ilmi dihabu dalika kullih. Sementara hilangnya ilmu adalah hilangnya semua daripada itu. Hilangnya dunia dan hilangnya agama dia. Wal atharu sahih. Dan asar ini adalah asar yang sahih. Nah, maka ini para akhwat dan para ummahat a'azaniyallahu wa iyyakunna. Maka dengan kita berpegang teguh dengan sunnah, ini adalah jalan keselamatan bagi kita. Tidak terkecuali bagi para wanita. Wanita di zaman sekarang seperti ini harus dan wajib bagi mereka untuk berpegang kepada sunnah. Banyak kaum muslimah yang jauh dari agamanya, jauh dari sunnah rasulnya, sehingga mereka pun menyimpang dan tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak punya jati diri sebagai wanita muslimah. Mereka lebih bangga kepada wanita-wanita kafirat yang menampakkan auratnya, wanita-wanita yang tidak punya rasa malu. Itu yang mereka idolakan, itu yang mereka jadikan sebagai figur. Wanita-wanita dari kalangan orang-orang fusak, orang-orang yang rusak dan fasik, mereka jadikan sebagai teladan di dalam hidup. Mereka jadikan sebagai pedoman di dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka sudah salah langkah, maka mereka pun tersesat jalannya, na'udzubillah. Coba kalau mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, maka betapa banyak yang bisa mereka jadikan sebagai figur dan tauladan di dalam hidup. Betapa banyak contoh-contoh yang mereka bisa jadikan teladan, sehingga hidup mereka akan lebih baik. Di sana terdapat kisah-kisah wanita-wanita pemegang bara api. Maksudnya apa? Wanita-wanita yang mereka berpegang teguh kepada sunnah. Karena orang yang berpegang teguh kepada sunnah diibaratkan oleh Nabi kal qabid alal jamar, seperti memegang bara api. Dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid alal jamar. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Maksudnya apa? Memegang bara api. Bara api itu ketika dia pegang, dia genggam kuat-kuat, maka bara apinya akan mati. Dia tidak akan dapat sunnah. Atau ketika dia lepaskan, maka sama, dia tidak akan dapat sunnah juga. Maka bagaimana supaya bara apinya tetap menyala, tidak mati? Dia harus tadahkan tangannya di atas bara api itu dengan menanggung derita, dan terkadang dia harus berkorban karena hal tersebut. Itu ibarat yang diperumpamakan oleh Nabi. Orang yang berpegang teguh di atas sunnah di zaman yang sunnah Nabi itu asing, itu seperti memegang bara api. Sangat sulit.
Kita butuh istiqomah. Karena kalau kita berpaling dari sunnah ini, melepaskan sunnah ini, maka kita akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa Islam itu datang dalam keadaan asing. Bada'al Islamu ghariba. Kemudian Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana awal munculnya. Akan kembali menjadi asing. Kemudian kata Nabi, beruntunglah orang-orang yang asing itu. Tubalil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing itu, yaitu orang-orang yang dia berada di atas kebaikan dalam keadaan banyak manusia tersesat. Nauzubillahi min zalik. Nah, maka para akhwat dan para ummahat, a'azani Allah wa iyyakunna, seseorang hendaknya berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala dia menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Iya, dan dia mesti bersabar di atas hal tersebut. Bersabar. Walaupun banyak cemoohan orang kepada dirinya, walaupun banyak olok-olakan manusia kepada dirinya, walaupun banyak cercaan dan cacian manusia kepada dirinya, dia tetap bersabar menghadapi semua itu. Dia yakin bahwa apa yang dia jalani saat ini, apa yang dia pijaki saat ini adalah jalan kebenaran, bukan jalan kesesatan. Nah, maka orang yang seperti ini, insyaallah taala Allah akan berikan keselamatan pada dirinya. Di sana terdapat kisah-kisah wanita-wanita pemegang bara api, wanita-wanita yang mereka berpegang teguh dengan sunnah, hingga mereka pun bisa memberikan kebaikan untuk dirinya, bahkan untuk orang lain. Bahkan ada seorang wanita yang bisa memberikan pelajaran dan nasihat kepada seorang alim. Kepada seorang alim. Kenapa? Karena wanita ini berpegang teguh kepada sunnah, kepada ajaran agamanya. Dikisahkan ada salah seorang dari Bani Israel yang disampaikan oleh seorang yang masuk Islam dari kalangan mereka, yakni kisah dari kalangan ulama Bani Israel yang istrinya meninggal dunia. Jadi ada seorang alim, istrinya meninggal dunia. Maka karena si alim ini sangat mencintai istrinya, dia pun sangat bersedih dengan meninggalnya istri yang sangat dia cintai. Ia pun memutuskan untuk menyendiri di dalam rumahnya, tidak mau bergaul lagi, tidak mau keluar rumah lagi. Orang-orang pun menjauhinya dan dia pun menjauhi orang-orang. Dia sangat terpukul dengan kepergian istrinya. Dan ia terus merasa sedih. Hari demi hari dia lewati dengan kesedihan, karena ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya, yang tidak lain melainkan istrinya sendiri. Maka dikisahkan bahwa tatkala berita seorang alim ini terdengar oleh seorang wanita salihah, yang dia mengetahui bahwa si alim ini ketika istrinya sudah meninggal dunia, maka dia pun mengurung diri di dalam rumahnya, tidak mau keluar lagi. Maka datanglah wanita ini kepada si alim tersebut. Dia ingin menanyakan sesuatu kepada si alim, suatu pertanyaan yang mesti dia sampaikan kepada si alim ini. Si alim yang sedang berkabung bersedih, sudah lama dia bersedih, namun ya belum belum lagi dia bisa membuka dirinya, dan dia masih larut di atas kesedihannya tersebut. Maka wanita ini pun datang. Sebenarnya si alim ini tidak mau berjumpa dengan siapapun, tetapi si wanita ini tetap memaksa.
Aku harus bertemu dengan dia. Aku harus bertemu dengan dia karena aku ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Akhirnya disampaikanlah kepada si alim tersebut bahwa ada wanita di pintu rumahnya yang ingin meminta fatwa darinya. Maka wanita itu sangat ingin bertemu dengan si alim tersebut, sehingga si alim pun akhirnya mengizinkan si wanita untuk menemui dirinya. Maka wanita itu pun masuk ke rumah si alim. Kemudian dia pun mulai bertanya kepada si alim tersebut pertanyaan yang ternyata itu bisa menyadarkan si alim tadi. Wanita ini berkata bahwa, wahai, dia sebut namanya alim fulan, aku ingin bertanya kepadamu, ada suatu masalah pada diriku. Katanya bahwa aku pernah meminjam perhiasan dari tetanggaku. Aku memakainya dan meminjamkannya beberapa waktu. Kemudian mereka memintaku untuk mengembalikannya. Ini setelah beberapa lama dia pinjam perhiasan dari tetangganya. Tetangganya pun meminta perhiasannya itu kembali setelah dia pakai beberapa lama. Maka wanita ini bertanya, apakah aku harus mengembalikan perhiasan itu? Laki-laki ini pun merasa aneh. Nah, ini pertanyaan yang sangat gampang jawabannya. Ya tentu kamu harus mengembalikannya. Itu kan perhiasan yang kamu pinjam dari tetanggamu. Dia minta, itu dia berhak untuk memintanya. Apalagi kamu sudah memakainya dalam waktu yang sangat lama. Dia memintanya kembali, ya wajar. Dan kamu wajib mengembalikannya karena bukan punyamu. Kata si alim ini. Dengan tegas dia berkata seperti itu. Kenapa? Ini pertanyaan sangat mudah. Si alim mengira si wanita ini punya pertanyaan yang berat, pertanyaan besar, sampai-sampai harus ketemu. Nah, maka si alim mengatakan, ya ini pertanyaan sangat mudah dijawab. Kamu pinjam perhiasan dari tetanggamu, kamu sudah pakai, bahkan sudah lama kamu pakai, lalu tetanggamu meminta dikembalikan perhiasannya, wajar. Dan kamu harus kembalikan, karena itu bukan punyamu. Maka si wanita ini pun mulai berkata kepada si alim tadi, dalam rangka ingin mengingatkan si alim bahwasanya demikianlah, apa yang bukan punya kita kalau diambil oleh yang punya, apakah kita marah karena hal tersebut? Apakah pantas bagi kita untuk bersedih karena hal tersebut? Maka langsung si alim tersebut tersentak dan dia pun tersadarkan. Betul kata si wanita ini bahwa ternyata istriku meninggal dan istriku itu bukan punyaku. Jiwanya, dirinya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah lama bersama diriku. Kemudian ketika Allah mengambilnya dan sekarang berada di sisinya, apakah pantas untuk saya harus marah karenanya? Apakah pantas bagi saya untuk bersedih dan larut bersedih dalam waktu yang lama hanya gara-gara Allah mengambil kepunyaannya? Tidak pantas. Maka si alim tersebut pun tersadarkan bahwa wanita ini, atau apa yang disebutkan oleh wanita ini sebagai bentuk perumpamaan, itu menyadarkan dirinya. Nah, dan pada akhirnya si alim tersebut berterima kasih kepada wanita tersebut. Sekian lama dia mengurung diri, larut dalam kesedihan, baru dia teringat bahwa ternyata memang jiwa kita ini bukan milik kita, keluarga kita bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Apalagi cuman harta. Ketika harta tersebut diambil oleh Allah, ya kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepantasnya bagi kita untuk marah karenanya. Tidak sepantasnya bagi kita untuk bersedih dengan kesedihan yang sangat mendalam hingga berlarut-larut sampai berputus asa dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi diri kita. Tidak sepantasnya. Nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Perhatikan kisah ini.
yang kita ingin ambil pelajaran, bagaimana wanita salihah ini menyadarkan siapa? Menyadarkan seorang alim. Bukan menyadarkan orang biasa, orang alim, orang yang berilmu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang seorang wanita dia punya kalimat-kalimat yang bisa menyadarkan seseorang. Yang bisa menyadarkan seseorang, bahkan si alim sekalipun. Inilah kehebatan seorang wanita. Dan ini yang dimiliki oleh seorang wanita. Iya. Maka hal yang seperti ini tidak mungkin didapatkan bagi orang-orang yang jauh di atas sunnah Nabi. Orang-orang yang berpegang di atas sunnah lah yang bisa memiliki kalimat-kalimat mutiara-mutiara indah yang keluar dari mulutnya, yang bisa menyadarkan dirinya dan orang di sekitarnya. Apalagi cuman suaminya misalnya yang bukan alim. Iya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Tetapi yang seperti itu bisa didapatkan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kisah ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang alim, bagaimanapun alimnya dia, maka terkadang dia punya sesuatu dari kekeliruan, dia punya sesuatu dari kesalahan. Tidak ada yang maksum di dunia ini, sekalipun dia seorang berilmu, tidak ada yang maksum. Iya, terkadang dia pun jatuh dalam kesalahan. Nah, tetapi kesalahan yang jatuh yang ada pada si alim hendaknya diluruskan dengan cara yang bijak. Sebagaimana wanita tersebut datang kepada si alim kemudian menasihatinya dengan perumpamaan, tidak langsung menyinggung dirinya. Nah, inilah adab. Seorang kepada orang yang berilmu mesti beradab. Ya, dia bukan orang biasa. Dia mesti beradab kepada seorang alim. Tetapi si alim juga harus mengambil pelajaran dari orang-orang yang bahkan dia pun bukan seorang alim. Harus mengambil pelajaran. Nah, dan dia harus menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu sampai, dari manapun kebenaran itu diucapkan. Jangan dia merasa gengsi atau merasa bahwa masa saya dinasihati oleh seorang awam misalnya, ya, oleh orang yang tidak berilmu misalnya. Jangan. Kebenaran itu kita ambil dari manapun datangnya. Tidak peduli dia dari siapa yang mengucapkannya. Selama dia kebenaran, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, dan dari kisah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ilmu dan pemahaman bukan hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan juga memiliki peran di dalam hal ini. Iya. Dan mereka juga, wanita-wanita yang salihah disebutkan mereka juga dari kaum wanita-wanita yang banyak, ya, dikisahkan cerita-cerita mereka. Ini baru satu cerita, akan kita kisahkan nanti kisah-kisah yang lain. Wanita-wanita pemegang bara api, ya, yang mereka berpegang teguh dengan sunnahnya, dan kisah-kisah yang menakjubkan dari mereka, dan itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa di antara ciri wanita salihah adalah wanita yang berpegang teguh kepada sunnah. Bahkan seorang wanita tidak akan menjadi salihah kalau dia tidak berpegang teguh kepada sunnah. Ingin menjadi wanita salihah, maka berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Maka insyaallah ta'ala Allah akan memberikan kesalihan kepada kalian. Allah akan memberikan kesalihan kepada kalian. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Nah, maka ini mungkin yang bisa kita paparkan pada pertemuan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diambil pelajarannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan keimanan, ketakwaan kepada kita, dan semoga Allah meluruskan langkah-langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga, ya, wanita-wanita kita dijadikan sebagai wanita-wanita salihat, ya, wanita-wanita yang teguh di atas agamanya, sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.